Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariantoni Marbun, stambuk G701-18066. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan apa itu obat cetirizin. Cetirizin adalah generasi kedua antihistamin yang digunakan untuk pengobatan rinitis alergi, dermatitis, dan urtikaria. Obat ini bekerja dengan menghalangi aksi histamin, yaitu suatu zat dalam tubuh yang menyebabkan alergi. Cetirizin aman dan relatif ditoleransi dengan baik, terutama pada pengobatan rinitis dan urtikaria. Meskipun jarang terjadi, efek samping utamanya pada orang dewasa adalah mengantuk, kelelahan, dan mulut kering. Sedangkan pada anak-anak yang menggunakan cetirizin, paling umum mengalami efek samping yang sama dengan orang dewasa, yang itu adalah mengantuk, kelelahan, dan mulut kering. Namun, pada anak-anak biasanya akan lebih sering mengalami sakit kepala saat mengkonsumsi cetirizin daripada orang dewasa. Cetirizin memiliki rumus molekul, yaitu C21H25CIN2O3. Untuk berat molekulnya sendiri yaitu adalah 461,8. Untuk pemberiannya, serbuk berwarna putih atau hampir putih. Kelarutannya mudah larut dalam air, praktis tidak larut dalam aseton dan diklorometan. Adapun indikasinya yaitu indikasi utama cetirizin adalah hay fever atau alergi lainnya. Karena gejala gatal dan kemerahan biasanya disebabkan oleh reaksi histamin pada reseptor H1, gejala akan hilang jika reseptor tersebut dihambat. Adapun bentuk sediaan yang beredar di Indonesia tersedia dalam beberapa bentuk, yaitu adalah tablet 5 mg dan 10 mg, tablet salut selaput 10 mg, kapsul 10 mg, dan sirup 5 mg per 5 ml dan 10 mg per 10 ml. Adapun untuk mekanisme kerja cetirizin yaitu antagonis reseptor histamin H1 bersaing dengan histamin pada sel efektor di saluran pencernaan dan pembuluh darah dan saluran pernapasan. Adapun untuk efek samping yang sering dialami yaitu antara lain sakit kepala, mulut kering, mengantuk, dan lemas. Sedangkan efek yang jarang terjadi antara lain gagal jantung, takikardia, dan edema. Adapun juga interaksi obat dari cetirizin sendiri yaitu adalah lasmiditan meningkatkan kadar cetirizin oleh transfer limpa, dan diazepam dengan cetirizin. Keduanya meningkatkan efek lain dengan sinergitas farmakodinamik. Pemberian bersama dapat meningkatkan efek depresan SSP dari setiap obat. Dan yang terakhir adalah teofilin. Teofilin meningkatkan kadar cetirizin dengan mengurangi eliminasi. Perkenalkan, nama saya Yusuf, NIM G701-18022, jurusan farmasi FMIPA 4, Kota Palu. Fase farmaseutik dari obat cetirizin. Obat cetirizin dalam bentuk tablet masuk ke dalam tubuh secara oral akan mengalami proses disintegrasi. Maksud dari proses disintegrasi ini yaitu proses penghancuran obat. Setelah obat cetirizin mengalami proses disintegrasi, maka akan mengalami proses disolusi zat aktif atau pelarutan zat aktif. Ini fase farmakodinamik. Cetirizin bekerja sebagai antagonis selektif dari H1 reseptor histamin. Obat ini mempunyai selektivitas untuk reseptor H1 20.000 kali atau lebih jika dibandingkan dengan 5 macam reseptor muskarinik asetilkolin. Karenanya obat ini tidak memiliki efek antikolinergik. Cetirizin hanya sedikit melintasi sawar darah otak dan karenanya hanya memberikan efek sedasi minimal jika dibandingkan dengan banyak macam obat antihistamin. Yang terakhir yaitu fase farmakokinetik. Fase farmakokinetik ada 4 tahap, yaitu pertama, absorpsi. Cetirizin diserap dengan cepat dan dalam jumlah yang besar pada pemberian oral, baik dalam bentuk tablet maupun sirup. Bioavailabilitas cetirizin untuk oral sekitar 70%, dengan
levocetirizine 85%. Pemberian bersamaan makanan tidak akan mempengaruhi bioavailabilitas cetirizine, tetapi akan menunda Tmax dari 1,7 jam menjadi sekitar 2,7 jam dan menurunkan Cmax menjadi 23%. Yang kedua yaitu proses distribusi. Rata ikatan protein plasma cetirizine sekitar 93-96% dengan rentang dari 25 sampai 1000 nanogram per mililiter. Cetirizine terikat kuat dengan affinity tinggi pada albumin, sedangkan ikatan dengan alfa-1 asid glikoprotein dan lipoprotein hanya dalam jumlah sedikit. Yang ketiga yaitu proses metabolisme. Cetirizine tidak mengalami proses metabolisme yang besar. Cetirizine diketahui tidak dimetabolisme oleh sitokrom P450. Karenanya, cetirizine tidak memiliki interaksi yang signifikan dengan obat yang memiliki efek inhibit terhadap enzim sitokrom P450. Karena cetirizine tidak dimetabolisme besar oleh sitokrom P450, tetapi cetirizine dimetabolisme dengan cara lain, yaitu dengan proses oksidasi dan konjugasi. Yang terakhir yaitu proses eliminasi. Cetirizine tereliminasi sekitar 70 sampai dengan 85% di urin dan 10 sampai 13% di feses. Dari 50 sampai 60% cetirizine yang dieliminasi di urin dalam bentuk tidak berubah. Cetirizine dieliminasi melalui urin, yaitu dengan cara transport aktif. Waktu paruh eliminasi meningkat pada usia lansia sampai 12 jam, pada gangguan liver sampai dengan 14 jam, dan pada gangguan ginjal sampai dengan 20 jam. Itu tadi penyampaian dari kami tentang sifat fisikokimia, farmaseutik, farmakodinamik, dan farmakokinetik dari obat cetirizine. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.